Selamat datang di Infotomotif episode ke-7 bersama saya Dimas Okta. Pada Infotomotif kali ini kami akan membahas berita mengenai rilisnya Toyota Race dan Daihatsu Rocky hingga Honda yang secara misterius merilis teaser mobil barunya. Sebelum kita masuk ke berita-beritanya, subscribe dulu channel Pressbook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar tidak kelewatan setiap kita upload video. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Setelah sebelumnya bocor mengenai brosur produk Toyota Race, Astra tanpa berlama-lama lagi langsung merilis Toyota Race dan Daihatsu Rocky pada 28 April kemarin. Nampaknya ekspektasi kita semua terpenuhi, karena varian Race yang akan dijual di Indonesia sama dengan versi luar negeri, yaitu tipe 12G dan 10 Turbo G dan 10 Turbo GR Sport. Alhamdulillah dapat turbo. Mesin turbo tersebut menyalurkan tenaganya ke roda depan menggunakan transmisi CVT. Ya, ini sebenarnya perpaduan yang tidak cocok, namun hemat BBM. Untuk fitur-fitur lainnya, kita akan mendapatkan start-stop engine button, dual airbags, ABS dan EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Untuk urusan perparkiran, juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir hingga kamera parkir. Tapi, mau secanggih apapun teknologi parkir Anda, tetap saja harus bayar 2.000 ke Gene Fluid. 4.000 kalau di Jakarta ya. Untuk varian GR Sport, mobil ini akan mendapatkan 6 airbags, pre-collision system, adaptive cruise control, front departure alert, dan lane keep assist, serta pedal misoperation control, rear cross traffic alert, dan blind spot monitoring. Toyota Safety Sense. Jika Toyota memiliki TNGA, maka Toyota Race dan Daihatsu Rocky ini menggunakan DNGA alias Daihatsu New Global Architecture. Dan kedua mobil ini akan diproduksi di pabrik Daihatsu Indonesia. Karena memang kedua mobil ini basisnya sama, Daihatsu Rocky. Rocky Balboa. Nah, ente ditinju bro sama Rocky Balboa bro. Morris Garage atau MG mencatatkan pencapaian yang sangat baik di IMS 2021. Pasalnya, MG mengklaim mereka mendapatkan 1.200 konsumen potensial yang akan membeli mobil MG di IMS 2021. Yang berarti ini ada 1.200 nomor HP baru yang masuk ke kontak sales MG. Namun itu belum ada apa-apanya dibandingkan award yang didapatkan oleh MG. Tidak hanya satu, namun dua gelar sekaligus disabet MG. Pertama, MG mendapatkan award Best Electric Car melalui MG ZS EV. Award kedua adalah Best Booth Design. MG sukses menggayat lebih dari 50.000 pengunjung ke boothnya selama 10 hari gelaran IMS Hybrid 2021. Dengan memenangkan dua award ini, MG makin optimis untuk menjangkau lebih jauh lagi masyarakat Indonesia. Apalagi dengan line up 3 SUV yang ada saat ini, MG mengatakan bahwa setiap mobil MG memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Dengan heritage yang sangat kuat, pabrikan blasteran Inggris Tiongkok ini memastikan untuk memperkenalkan MG ZS EV sekaligus teknologi iSmart kepada masyarakat Indonesia. Kami sangat berharap agar MG ZS EV ini segera diumumkan harga resminya di Indonesia agar pasar mobil elektrik di Indonesia semakin berwarna. Namun sebelum hal itu terjadi, kalian bisa tonton dulu first impression kami mengenai MG ZS EV di sebelah sini. Suzuki Global secara resmi meluncurkan motorsport naked andalan terbarunya, yaitu Suzuki GSX S1000. Ternyata model 2021 ini banyak mendapat ubahan, mulai dari segi desain, fitur, dan performa. Dari desain, bodi, dan teknologi lampu berubah. Kini headlamp Moge Suzuki ini telah menggunakan LED bertumpuk. Terus, desain tarikan garis bodi yang menajam juga memberikan kesan yang lebih sporty. Tidak lupa juga, Suzuki menyematkan winglet yang terinspirasi dari MotoGP. Sesuai konsepnya, motor ini menggunakan model stang yang lebar. Konon, lebih lebar 23 mm dan lebih kekar 20 mm dibandingkan generasi sebelumnya. Sementara itu, untuk urusan sasis, GSX S1000 ini menggunakan twin spar aluminium sasis yang dipadukan dengan swing arm GSX R1000. Untuk urusan performa, Moge seharga 221 juta ini memiliki mesin terbaru 999 cc, 4 silinder inline yang sudah lolos Euro 5.
Klaimnya, mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 152 PS di 11.000 rpm. Tenaga ini bisa dihasilkan berkat ubahan pada camshaft intake serta model knalpot yang baru. Selain itu, profil cam juga direvisi. Macam skripsi aja nih direvisi. Mendapatkan pegas katup baru, kopling dan airbox juga yang baru. Pada sektor kecanggihan, GSX S1000 ini memiliki Suzuki Intelligent Ride System dan Drive Mode Selector. Belum selesai, tersedia juga Suzuki Clutch Assist, Quick Shifter, serta Auto Blipper, TCS 5 level, dan instrumen cluster full LCD yang baru. Untuk pilihan warna, Suzuki memberikan 3 opsi, yaitu Metallic Triton Blue, Matte Grey, dan Stealthy Gloss Black. Apakah motor ini akan masuk secara resmi ke Indonesia? Hanya Tuhan yang tahu. Pada gelaran IMS Hybrid 2021 silam, KTM menghadirkan moge spesial di booth-nya, yaitu KTM 1290 Super Duke R versi 3.0. Menurut Alex Samosir, Marketing Manager PMA, ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Motor ini diberi julukan The Beast. Bukan The Beast yang itu dong. Bukan sembarangan, julukan The Beast ini disematkan ke motor ini. Karena dari desain saja sudah kelihatan gahar dan sangar, khas keluarga Duke. Bukan Duke yang itu The Duke RFile, cok! Editor, muhasabah diri Anda. Secara tampilan, motor ini terlihat lebih garang. Mulai dari lampu utama yang semakin tajam dengan desain berjajar secara horizontal dengan ada lubang di antaranya. Dan tentunya, ini adalah lubang asli sebagai jalan masuk udara menuju ram air intake yang berlokasi di belakangnya. The Beast juga melekat pada mesinnya, 1300 cc V-twin dengan tenaga maksimal 180 HP dan torsi 140 Nm akan membuat Anda sering kelewatan dari tujuan Anda. Meskipun menggunakan mesin yang seukuran LCGC, namun bobot motor ini hanya 189 kg saja, yang membuat motor ini memiliki power to weight ratio sebesar 950 HP per ton. Meskipun memiliki tenaga dan dimensi yang besar, namun PMA sebagai ATPM KTM di Indonesia mengklaim motor ini cocok untuk digunakan di segala kegiatan. Oke, kalau gitu nanti kita coba untuk libur lebaran di puncak. Generasi terbaru Honda Vezel, atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan Honda HR-V, secara resmi telah dipasarkan di Jepang. Compact crossover ini bergenerasi dengan banyak pembaruan dari sisi desain, fitur, hingga interiornya. Selain versi bensin, generasi terbaru ini juga tersedia dalam versi hybrid di varian eHEV. HR-V eHEV, ini kok agak susah ngomongnya. Menurut keterangan resmi dari Honda, model eHEV ini bertujuan untuk menghasilkan pengendaraan yang cocok untuk SUV, dengan meningkatkan jumlah sel baterai dan meningkatkan output motor. Untuk varian bensin, Honda HR-V versi Jepang ini menggunakan mesin yang sama dengan City Hatchback 1.5 liter iVTEC DOHC yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 129 HP dan torsi sebesar 155 Nm. Sementara untuk HR-V eHEV memiliki motor listrik bertenaga 129 horsepower dengan torsi 253 Nm. Yang tenaga motor listrik tersebut ditenagai mesin bensin 1,5 liter bertenaga 104 horsepower dengan torsi 127 Nm. Mungkin ini sistem semacam Nissan Kicks. Berbicara soal desain, untuk HR-V generasi ketiga ini lebih mengotak-ngotak, berubah jauh dari kakaknya yang membulat-bulat. Untuk Vezel versi Jepang telah dilengkapi dengan Honda Sensing dan juga Honda Connect yang sudah menjadi standar. Bahkan tailgate dapat dibuka tutup secara touchless. Serasa punya jin pribadi yang jobdesknya bukain bagasi. Untuk harganya, Honda HR-V versi Jepang ini di sana dipatok seharga 300 juta hingga 445 jutaan rupiah. Ini patut ditunggu di Indonesia. Mazda seperti tidak pernah habis memberikan kejutan. Kali ini, Eurocars Motor Indonesia, ATPM dari Mazda, meluncurkan CX-5 GT dan CX-9 FWD Kuro Edition. Kuro dalam bahasa Jepang berarti hitam, bukan berarti warnanya yang hitam. Karena kedua mobil Kuro Edition ini hanya tersedia dalam warna polymetal grey dan snowflake white pearl,
yang mendapatkan sentuhan-sentuhan warna hitam yang membuat kedua mobil ini makin dinamis. Untuk unit CX-9 Kuro Edition ini hanya tersedia sebanyak 3 unit. Sentuhan hitam terlihat pada velg berukuran 20 inci, cover spion bagian luar, dan juga grill. Sementara untuk CX-5 GT Kuro Edition tersedia sebanyak 16 unit. Kedinamisan warna hitam tersebut muncul pada velg 19 inci, cover spion, tuas transmisi, door panel, konsol lid, dan keni rest pad. Untuk CX-9 Kuro Edition dibanderol seharga Rp872,2 juta. Sementara CX-5 Kuro Edition dibanderol seharga Rp559,8 juta. Namun, jika Anda ingin membeli mobil ini, mohon bersabar karena 16 unit yang tersedia sudah ludes terjual. Jika PT MI akan memasukkan kembali Kuro Edition ini ke Indonesia, butuh waktu sekitar 4-5 bulan lagi untuk Anda bisa mendapatkannya. Hari ini, kami diundang oleh Hyundai Motor Indonesia untuk melakukan driving experience dengan Santa Fe 2021. Langsung terhubung dengan agent kami di lapangan, Dimas 2, masuk Dimas 2. Oke, Dimas 1 masuk, Dimas 1. Saya melaporkan langsung dari dalam Hyundai Santa Fe. Sekarang kami sedang melakukan test drive dan menuju ke arah Bogor. Jadi sekarang gue udah nyetir Hyundai Santa Fe versi yang diesel dan yang jelas tipe signature. Nah, kita lihat ya, kalau di joknya ini kan dia warnanya, Hyundai sih nyebutnya itu camel leather, camel two tone leather, ya, onta. Apakah ini tujuannya akan ke Monas? Kalau yang dirasain ya, ini sekarang kecepatan 80. Yang jelas suara itu kedap sekali. Suara luar, angin masih kedengeran masuk, cuma suara kolong, suara mobil-mobil yang lain lewat, karena kita kan sekarang di tol ya, itu semuanya minim banget kedengarannya. Kalau kita bandingin suspensinya sama yang versi sebelumnya, ini lebih keras sedikit, cuma masih nyaman, masih oke. Kalau yang sebelumnya kan mungkin empuk banget. Nah, kalau ini mungkin agak dibikin lebih stabil lagi. Tapi yang jelas, ini akselerasinya juga mantep banget karena ini satu-satunya SUV di kelasnya yang tenaganya nembus 200 horsepower. Nah, sekarang kita coba pakai fitur cruise controlnya. Ini ada di kecepatan 85. Kita tambah aja karena kita juga ini konvoy yang ngikutin yang depan. Tapi sayangnya dia itu belum adaptive cruise control. Padahal kalau udah adaptive nih, waduh, udah lengkap banget deh ini. Overpower, ini SUV yang overpower. Nah, yang lebih ngebantu lagi adalah fitur, kalau Hyundai itu nyebutnya blind spot monitoring view ya. Jadi dia itu ada kamera kanan kiri yang kalau misalnya kita nyalain sen, dia akan ngasih tahu gambar sisi belakang dari mobil kita, dan itu ada di kanan kiri. Kalau merek sebelah kan itu cuma di kiri doang ya. Kalau ini kayaknya lebih canggih dan gambarnya itu langsung muncul di dial. Jadi kalau misalnya sen kanan, dial kanan, sen kiri, dial kiri. Ini kita lagi pakai cruise control. Ini cukup stabil ya mobilnya. Recommended untuk di kelasnya sih. Ini yang terbaik sih ya. Bisa dibilang kayak gitu. Dan ini juga versi yang diesel yang pastinya lebih irit dibandingin versi yang bensin. Versi yang diesel ini mesinnya masih sama dengan yang lama, 2200 cc CRDI. Kalau yang bensin itu 2500 cc, naik 100 cc dari versi sebelumnya. Nah, kalau untuk mode berkendaranya sendiri, dia itu kan ada Comfort, Eco, Sport, dan Smart. Ini sekarang gue lagi pakai mode yang Smart. Jadi dia itu menyesuaikan dengan gaya berkendara kita. Kalau kita bawanya ugal, itu pasti auto ke sport. Tapi kalau misalnya bawanya yang santai, lembut gitu lah ya, tipikal bapak-bapak gitu, dia pasti langsung auto menjadi eco atau comfort. Wow, tarikannya. Sekarang kita coba pakai mode manualnya. Ini juga soalnya kita nggak bisa yang nge-kick down banget karena kita ini konvoy kan ya, rombongan. Di depan juga ada mobil lagi. Nah, ini gue kick down. Lumayan ngisi tenaganya. Torsinya sekitar 440-an Nm dan udah bisa dicapai di RPM sekitar 1700. Kira-kira segitu aja rasa berkendaranya dari Santa Fe yang generasi terbaru ini, karena gue juga belum bisa melakukan banyak hal dengan mobil ini kecuali nanti kita dapat unit tesnya dan kita bisa review secara proper. Oke, saya kembalikan lagi ke studio Dimas 1, masuk.
Terima kasih Dimas 2 yang telah melaporkan langsung dari lapangan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Hyundai Motor Indonesia yang telah mengundang kami di Driving Experience Santa Fe 2021 ini. Dan yang jelas adalah dapat bukan gratis! Setelah kita semua dikejutkan oleh peluncuran Race dan Rocky, sepertinya Honda tidak mau kalah soal urusan peluncuran mobil baru. Pada tanggal 28 April 2021, secara misterius Honda melalui akun Instagramnya Hondaisme merilis teaser world premiere mobil terbarunya yang akan diadakan secara virtual pada 5 Mei 2021 mendatang. Yang membuat spesial adalah world premiere ini diadakan di Indonesia. Entah ini baru perkenalan atau launching, tapi yang jelas sudah banyak rumor yang mengatakan ini adalah Honda BR-V generasi terbaru. Ya, karena ini di Indonesia pasti tidak jauh antara Mobilio ataupun BR-V. Honda BR-V pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016. Mobil ini merupakan versi SUV dari Honda Mobilio, namun memiliki dashboard yang sama dengan Honda Brio. Salam satu dashboard. Kami berharap Honda BR-V generasi terbaru ini akan memiliki dashboard yang lebih mewah. Karena kalau soal urusan handling dan mesin, tidak perlu diragukan lagi. Honda BR-V ini adalah yang terbaik di kelasnya, dan juga LSUV yang paling fun to drive. Sekian berita-berita otomotif dalam sepekan terakhir. Coba nih, sama kayak ini nih, cobain dah. Ini enak bro. Kalau bangunin sahur kan biasa orang sahur. Kalau pakai ini tinggal sekali doang. Sahur. Abis aja lu. Sahur.